turun 12 kilo dalam 2 bulan dengan atur pola makan dan olahraga teratur. Cara olahraganya kayak apa ya? Penasaran kan? Tonton video ini sampai habis. Di video saya sebelumnya, saya menjelaskan tentang pola makan yang saya jalani dalam menjalani diet sehat ya. Buat Anda sekalian yang belum menonton video ini, boleh nanti nonton videonya dulu. Saya akan sertakan linknya di kolom deskripsi di bawah ini. Hari ini saya akan bahas mengenai olahraganya bagaimana. Buat teman-teman sekalian yang baru pertama kali datang ke channel YouTube kami, saya ucapkan terima kasih dan selamat datang. Channel YouTube Bensan Story membahas mengenai kesehatan, pola hidup sehat, dan tips-tips sehat. Buat Anda sekalian yang tertarik dengan tema kesehatan, boleh subscribe channel kami, nyalakan tanda notifikasinya untuk mendapatkan update-update video terbaru dari kami. Disclaimer, konten YouTube ini kami buat berdasarkan pengalaman pribadi saya. Kemudian, konten ini bermaksud untuk memberikan edukasi dan sharing, tidak untuk menggantikan resep dokter atau konsultasi medis dengan tenaga kesehatan. Ketiga, kami tidak bertanggung jawab atas adanya penyalahgunaan informasi dari channel YouTube kami. Jadi apa rahasianya kita bisa lose weight? Itu ada rumusannya. Kita setiap hari makan itu ada kalori intake. Kita menjalankan aktivitas, jalan, olahraga, beraktivitas fisik, itu kita mengeluarkan kalori, kita sebut outtake. Pertanyaannya dalam satu hari, ketika kita makan intake-nya dan output yang kita keluarkan itu banyak mana? Kalau sampai yang kita makan itu lebih banyak, maka kita akan surplus ya di dalam tubuh kita. Untuk mendapatkan tubuh yang ideal, kita harus rajin olahraga dan mengeluarkan energi kita untuk menghabiskan makanan-makanan ya yang tadi kita sudah makan, kita habiskan kalorinya. Seperti itu. Olahraga yang seperti apa? Olahraga medium until high impact. Maksudnya adalah kita sampai berkeringat, bermerah kalau saya ya, sampai bisa mendengarkan denyut jantung saya. Jadi kita harus serius melakukan olahraga ini. Kalau nanti terjadi plateau atau tubuh itu tidak turun lagi berat badannya, jadi di awal dari 62 kilo turun 3 kilo itu cepat, cuma 2 minggu gitu ya. Kemudian turun lagi, loh kok susah, jadi sudah olahraga, udah makannya bener, tapi kok nggak turun-turun, itu namanya plateau. Nah seperti itu kita harus tambah dari 30 menit jadi 45 menit misalnya, atau intensitasnya itu semakin ditingkatkan ya, kesulitannya. Misalnya kalian treadmill ya speednya ditambah, atau mungkin apa ya, incline-nya itu kemiringannya ditambah, jadi impact-nya untuk betis kita semakin terasa. Buat Anda yang mengalami obesitas atau overweight, hati-hati dengan lutut ya. Jadi jangan melakukan olahraga yang hentakan, ada hentakannya seperti berlari. Carilah olahraga yang aman untuk lutut kita. Contohnya kita bisa treadmill, kita bisa sepeda statis, kemudian bisa juga kita jalan cepat. Tidak perlu lari, jalan cepat. Berikutnya adalah berenang. Yuk kita lihat keseharian saya olahraga. Saya akan tunjukkan variasi-variasi olahraga yang saya lakukan dalam kesehariannya. Hari ini saya bisa cycling mungkin, besoknya saya jalan cepat. Yang saya akan peragakan adalah yang saya lakukan di rumah. Karena saya tidak memilih untuk pergi keluar ya, karena punya anak kecil. Hai guys, ini adalah salah satu pilihan kardio, namanya Air Walker. Kalian mungkin sering menjumpai alat ini di gym di hotel ya. Tapi kalau kalian nggak punya alat ini juga nggak masalah kok. Masih ada banyak pilihan olahraga yang lain ya. Saya suka alat ini karena tidak menyakiti lutut saya. Ketika saya waktu itu obesitas, lutut saya rasanya sakit sekali kalau menggunakan olahraga yang menghentak ya, seperti berlari. Kalau ini enak sekali untuk kardio, berkeringat, butuh setengah jam ya, dengan kekuatan. Atur nafas. Kunci dari kardio adalah atur nafas. Tetap bernafas, jangan lupa untuk bernafas. Seperti ini. Sepeda statis. Ini adalah
alat yang pertama kali saya pakai di rumah karena saya punyanya ini sebelum beli yang lain. Ini saya lakukan selama 30 menit. Jadi sepeda ini sangat bersejarah buat saya, membantu proses diet saya. Saya lakukan sepeda ini selama 30 menit di awal. Lalu ketika kena plateau, saya tambah jadi 45 menit. Selain seperti ini, untuk menambah high impact juga kita bisa lakukan seperti ini. Ada yang mengajarkan 10 detik begini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, terus santai lagi 5 detik, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3,
1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Paha saya terasa terbakar. Tetap bernafas. Atur nafas. Mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Seperti itu teman-teman, salah satu tekniknya. Nah, ini adalah contoh ragam lain dari olahraga di rumah. Tanpa alat, cuma butuh matras aja. Saya suka plank. Kenapa? Karena ini high impact, simple, kita bisa lakukan di mana saja. Dan kita hanya membutuhkan tubuh kita sendiri ya. Jadi tadi sudah kardio dengan alat-alat ya. Saat ini kita akan lebih memperkuat massa otot kita. Kita harus menambah otot kita supaya pembakaran kalori di dalam tubuh kita itu semakin cepat lagi ya. Yuk kita mulai yuk. Dalam setiap gerakan plank ini kita akan tahan selama 45 detik. Lalu kita jedain 10 detik untuk istirahat. Lalu kita akan lanjut ke gerakan berikutnya. Saya hanya contohkan ya. Kita plank biasa seperti ini. Saya contohkan biar nggak lama-lama. Ini plank, caranya badan lurus, kaki lurus, perut tarik ke dalam, seperti ini. Seperti ini, lalu kalau sudah selesai 45 detik, kita akan plank to seperti ini. Kita akan plank seperti ini. Ini namanya plank hip dip. 1, 2, 3, 4, 5. Lalu kita akan lanjut ke plank dengan satu kaki. Satunya lurus. 1, 2, 3, 4 sampai 45 ya, nanti dihitung sendiri. Kita ganti kaki setelah hitungan ke-20. Ganti yang kanan. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kita akan ganti dengan single arm. Ganti ya. Ini 1, 2. Setelah 20 detik kita akan ganti dengan yang kiri. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, setelah 45 detik kita ganti dengan dolphin. Seperti dolphin ya. Ini juga 45 detik. Kalau sudah, kita akan ganti dengan side plank. Pakai satu tangan begini. Tumpuan di tangan kaki kanan, kita angkat. Ini 20 detik. Kalau sudah, kita ganti posisi ke kiri. Ini juga 20 detik. Oke. Berikutnya kita ganti dengan Spiderman plank. Kayak apa? Kayak gini.
45 detik. Kalau habis itu kita ganti dengan mountain climber. Hampir sama dengan Spiderman tapi tangannya di atas. ...45 detik, selesai. Kita ganti dengan komando. Geraknya seperti ini. Turun, naik lagi high plank, turun lagi, 45 detik. Dan yang terakhir adalah plank jumping jack. Kita mulai dengan high plank dulu. Seperti ini. 20 detik. Lalu berikutnya seperti ini juga 20 detik. Lakukan ini setiap hari untuk memperkuat otot tangan, lengan, paha, perut, dan seluruh tulang belakang kita. Jadi plank ini saya sangat rekomendasikan untuk menguatkan seluruh tubuh kita. Teman-teman, di YouTube banyak sekali konten creator untuk fitness seperti ini ya, fitness di rumah tanpa alat. Kalian boleh cari nanti, kalau misalnya kalian mau dikombinasikan juga dengan yoga juga bagus sekali. Jadi dalam satu sesi 30 menit biasanya saya melakukan olah tubuh saya dengan maksudnya menguatkan otot atau dengan kardio, lalu ditambah dengan yoga sekitar 15 menit. Itu sangat membantu flexibility juga untuk tulang punggung dan tubuh saya yang lain. Jadi ketika melakukan olahraga di rumah ini, buat saya sangat bermanfaat bagi tubuh saya, dan kedua hemat waktu, hemat energi, dan lebih murah. Olahraga, kalau kalian memang orang yang sibuk, ibu rumah tangga, wanita bekerja, pilihlah ragam olahraga di rumah saja, tidak perlu ke gym. Mungkin berenang itu juga butuh waktu ya, preparation, kita pergi ke kolam dan sebagainya. Jadi no excuse ya, tetap bisa lakukan olahraga. Kuncinya adalah pada scheduling. Hari itu mau ngapain, kita spare waktu untuk olahraga betul-betul. Untuk jaga anak mungkin titip suami dulu mungkin, atau ada mbak pegangin dulu sementara anaknya ya. Tetap bisa ya ibu-ibu ya, yang ibu rumah tangga juga, kita bisa loh olahraga setiap hari. Olahraga itu buat yang jarang melakukan atau tidak pernah sama sekali. Mungkin di awal itu sesuatu banget ya. Tapi kalau kita sudah lakukan setiap hari menjadi habit, kebiasaan yang baik, maka tubuh akan menjadi bugar, tubuh akan lebih bertenaga, kemudian tulang kita juga menjadi lebih kuat. Sehingga kita akan tetap melakukan habit ini ya, untuk kesehatan diri kita sendiri. Semoga konten ini bermanfaat. Buat Anda sekalian yang baru pertama kali datang ke channel YouTube kami, saya ucapkan selamat datang. Channel YouTube Ben Sansori membahas mengenai kesehatan, tips sehat, dan pola hidup sehat. Buat Anda sekalian yang tertarik dengan tema-tema kesehatan, boleh subscribe channel kami, nyalakan tanda notifikasinya untuk mendapatkan update-update video terbaru dari kami. Saya Santi dari Ben Sansori, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.